Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta serial drama Ilya Radha Krishna? Episode dimulai saat Mahadev melemparkan Trishul ke arah Krishna. Lalu Radha pun mengatakan, "Mahadev, aku berdoa untuk keselamatan Krishna untuk seumur hidup. Kau tidak bisa melemparkan Trishul kepada Krishna. Kau harus menariknya kembali." Krishna pun melemparkan cakra sudarhanya, tetapi Trishul sudah melukai Krishna. Tubuh Krishna pun membiru karena racun di dalamnya. Radha pun muncul dalam avatar deitiknya, Niyati Devi. Mahadev pun memberikan salam. Radha pun mengatakan pertarungan kalian akan mengakhiri dunia ini. Lalu Mahadev pun mengatakan, "Aku hanya mengikuti perintah Krishna dan melakukan karmanya." Krishna pun mengatakan itu karena Niyati Devi Radha harus datang ke sini, makanya dia melakukan hal itu. Mahadev pun mengatakan, "Radha, apa yang harus aku lakukan?" Radha pun mengatakan, "Ingatlah janjimu, kau tidak akan menyerang Krishna dengan Trishulmu. Penuhi janjimu sekarang." Mahadev pun mengingat janjinya, lalu mengatakan, "Terima kasih sudah mengingatkan akan janjiku." Krishna, tarik kembali cakra sudarhanmu. Krishna pun mengatakan cakra sudarhan sedang melakukan tugasnya dan tidak dapat ditarik kembali. Lalu Mahadev pun mengatakan, "Terima kasih Krishna karena telah membereskan dilemaku." Krishna pun berterima kasih kepada Radha karena telah menyelesaikan masalah ini dengan cinta. Lalu Banasur pun memperhatikan dari bawah seraya berteriak, "Krishna akhirnya meninggal." Mahadev pun mengatakan, "Krishna, kau mengizinkanku untuk memenuhi janjimu. Jadi sekarang aku akan menyerap racun dalam tubuhmu." Mahadev pun menyerap semua racun dan membuat Krishna normal kembali. Banasur kaget melihat itu dan berteriak. Lalu Banasur pun mengatakan, "Bagaimana Krishna bisa melarikan diri? Mahadev, kau tidak dapat menghentikan perang ini sampai Krishna meninggal." Lalu Mahadev pun mengatakan, "Krishna, kau harus terus berjuang seperti yang dijanjikan." Krishna pun mengatakan cakra sudarhan tidak akan membiarkan dia berkelahi dan menghindari cintanya padanya. Sudarhan pun menyiramkan cahaya ke Mahadev. Avatar Rudra Mahadev pun menghilang dan kembali ke Kailas. Gauri Mata pun melihat, "Istirahatlah Mahadev, kau tidak akan membangunkanmu sampai semuanya tenang," ucap Gauri. Krishna pun kembali ke medan perang, meninggalkan orang-orang terkasihnya bahagia. Banasur pun berteriak, "Krishna menipu Mahadev, Mahadev harus bertarung kembali." Lalu Krishna pun mengatakan Mahadev sedang beristirahat dalam tidur minyaknya. Banasur pun mengatakan, "Aku akan mengakhiri Krishna sekarang." Lalu Banasur pun mengeluarkan 100 tangannya. Banasur pun berkata, "Krishna, bagaimana kau akan mengalahkanku sekarang?" Krishna pun mengatakan, "Aku akan membunuh 100 tanganmu terlebih dahulu, kemudian akan memenggal kepalamu." Lalu Krishna pun memanggil kembali cakra sudarhannya dan menghancurkan 100 tangan Banasur. Banasur pun teriak dengan marah, "Tahan usaha, kau harus berhenti Krishna atau aku akan membiarkan pengkhianatan usaha mati terlebih dahulu." Krishna pun mengatakan, "Kau lupa, cakra sudarhan tidak membunuh orang tidak berdosa." Lalu Banasur pun menyadari kesalahannya. Banasur pun meminta maaf kepada Krishna. "Aku tidak menyadari orang yang mengalahkan Krishna tidaklah terkalahkan." Krishna pun menghentikan cakra sudarhannya saat mencoba memenggal kepalanya dan menghancurkan senjatanya. Krishna pun mengatakan Sudarhan tidak membunuh orang yang menyadari kesalahannya dan bertobat. Lalu Banasur pun mengatakan, "Samba, kau tidak akan melakukan yang benar dengan merencanakan dosa keji. Kau harus bertobat." Samba pun mengatakan, "Tidak, Banasur berbohong." Lalu Balaram pun dengan marah mengatakan, "Ocehanmu mengungkapkan kebenarannya." Lalu Radha pun mengatakan, "Kau tidak melakukan yang benar dengan mencoba membunuh ayahmu." Samba pun mengatakan, "Maafkan aku, ayah." Radha pun mengatakan, "Aku maafkan Krishna, maafkan Samba." Krishna pun mengatakan, "Kau menyelamatkan semua orang dengan cintamu. Samba akan menyadari kesalahannya nanti." Nisat pun berkata, "Waktunya kita pergi." Anirudh pun mengungkapkan, "Samba melakukan kesalahan dengan menipu kita semua. Samba harus dihukum."
Lalu Balaram pun mengatakan terserah Krishna mau menghukum Samba atau tidak. Jangan sampai dia menjadi buta dalam cinta. Krishna pun mengatakan Samba melakukan dosa, Samba akan dihukum. Dan nampak terlihat di Dwarka. Laksmana pun mengatakan, "Ibu, aku tidak tahu apa yang terjadi di medan perang. Mahadev tidak terkalahkan, tetapi Krishna dan Balaram sangatlah kuat." Jampati pun mengatakan, "Aku yakin Samba akan baik-baik saja." Laksmana pun mengatakan, "Kau benar, tetapi Mahadev akan membunuh Krishna dan Balaram. Sekarang Samba harus menjaga Dwarka." Pelayan pun masuk dan mengatakan, Krishna pun memenangkan pertempuran dan kembali dengan semua orang. Repati dan Rukmawati bersukacita dan pergi untuk menyambut mereka semua. Laksmana pun mengatakan, "Ibu, setiap orang akan membenci Samba. Mereka akan mencoba membuktikan Samba salah dan membuatnya dihukum oleh Krishna." Lalu Jampati pun mengatakan ini tidak akan terjadi. Laksmana pun mengatakan, "Aku adalah putri Mahabali dan tahu cara menipu orang." Jampati, Repati, dan Rukmawati menunggu di luar tempat melakukan arti Anirudh dan Nishar. Laksmana pun mengatakan, "Di mana Samba?" Krishna kembali bersama Radha dan Balaram. Krishna pun mengatakan, "Jampati, aku ingin kau ke Sabha sekarang." Samba pun dibawa dengan rantai. Jampati pun mengatakan menjatuhkan tali karena terkejut melihat Samba datang dengan keadaan dirantai. Laksmana pun menangis sambil mengatakan, "Mengapa suamiku yang tidak bersalah dikurung dalam rantai seperti tahanan?" Lalu Balaram pun mengatakan, "Samba melakukan dosa besar, berteman dengan Banasur. Samba juga mencoba untuk membunuh Krishna. Samba harus dihukum karena hal kejahatannya." Laksmana pun mengatakan itu bohong. Krishna pun mengatakan, "Aku sudah memanggil Saba untuk membersihkan segalanya dari dosa-dosa yang dilakukan Samba untuk mencoba